Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, bersama saya Ibu Dia Astuti, kita akan belajar pelajaran kearsipan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, anak-anakku semuanya, pada pelajaran kearsipan kali ini, kita akan belajar tentang penggunaan arsip. Namun sebelum kita masuk ke materi, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa arsip yang disimpan itu seringkali dicari kembali karena akan digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, arsip-arsip yang sering dicari ini berarti mempunyai nilai guna yang sangat tinggi bagi pengguna atau pemakai arsip. Jika sebuah arsip tidak disimpan dengan baik, maka bisa saja arsip tersebut hilang dan akibatnya arsip tersebut tidak dapat ditemukan saat ingin digunakan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut tentang materi penggunaan arsip ini, mari kita pelajari pada video kali ini. Namun jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk yang belum subscribe ya. Kalau ingin ada sesuatu yang ditanyakan, kita bahas di Google Classroom. Atau mungkin ingin komen di channel ini, silakan. Terima kasih semuanya. Dan mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kearsipan kali ini dengan kompetensi dasar 3.8 menerapkan penggunaan arsip, 4.8 melaksanakan prosedur penggunaan arsip. Adapun tujuan dari kompetensi dasar ini adalah bahwa setelah siswa menyimak slide pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menerapkan penggunaan arsip dan juga siswa akan mampu melaksanakan prosedur penggunaan arsip. Nah, sekarang mari kita pahami pengertian penggunaan arsip. Penggunaan arsip adalah aktivitas keluarnya arsip dari tempat penyimpanan karena diperlukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula, tentu saja sesuai maksud dan tujuannya. Pengertian lain kita juga bisa sebutkan bahwa penggunaan arsip adalah sebuah kegiatan untuk menyajikan atau memanfaatkan arsip untuk kepentingan organisasi atau lembaga. Nah, inilah pengertian penggunaan arsip. Untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa sering penggunaan atau pemakaian arsip, maka perlu dilakukan sebuah penilaian sesuai jenis arsip agar dapat ditentukan berapa lama suatu arsip disimpan dalam file aktif dan file inaktif. Penilaian arsip bisa dilakukan untuk menentukan apakah jenis file aktif tersebut perlu dimusnahkan atau dikirim untuk menjadi arsip statis ke dalam arsip nasional. Pengertian penilaian arsip. Terdapat beberapa pengertian penilaian arsip yang dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut. Menurut Betty R. Rick tahun 1992, bisa dilihat di sini ya, bisa dibaca. Kemudian yang kedua, menurut F. Gerald Ham tahun 1993, dan yang ketiga menurut Keputusan Kepala Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 07 tahun 2001 tentang penilaian arsip. Nah, bisa kalian baca pengertian penilaian arsip di sini.
Untuk dapat menghitung persentase angka penggunaan atau pemakaian arsip dalam sebuah organisasi, maka bisa menggunakan rumus seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Rumus menghitung persentase angka penggunaan arsip, yaitu angka penggunaan di sini ya adalah jumlah permintaan penggunaan arsip dibagi jumlah arsip kali 100%. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung persentase angka penggunaan arsip. Saya ulangi, jumlah permintaan penggunaan arsip dibagi jumlah arsip dikalikan 100%. Nah, ini adalah rumus yang bisa digunakan. Nanti, angka penggunaan ini akan bisa menunjukkan sebuah arsip bisa dinilai baik atau tidak. Bisa kita sebutkan bahwa sebuah arsip dinilai baik apabila persentase angka pemakaian arsip adalah tinggi, yaitu minimal 15%. Market yang disimpan dalam arsip masih mempunyai manfaat atau bernilai, dan arsip tersebut masih aktif membantu jalannya perusahaan atau organisasi. Penilaian arsip dapat menggunakan kriteria penilaian Alfred, yaitu A. Administrasi value atau nilai administrasi, L. atau legal value atau nilai hukum, F. financial value atau nilai uang, R. research value atau nilai penelitian, E. education value atau nilai pendidikan, dan D. documentary value atau nilai dokumentasi. Penjelasannya adalah bahwa nilai Alfred di sini berkisar antara 0 sampai 100% dengan penggolongan arsip seperti bisa kita lihat di sini. Yang pertama yaitu arsip vital. Arsip vital ini angka persentasenya adalah 90 sampai 100%. Ya, ini untuk penggunaannya nanti ya. Kemudian untuk arsip penting, penggunaannya sekitar antara 50 sampai 89%. Berikutnya arsip berguna antara 10 sampai 49%. Kemudian yang terakhir adalah arsip tidak berguna, angka persentasenya antara 0 sampai 10%. Nah, ini adalah persentase angka untuk penggunaan atau pemakaian arsip dalam sebuah organisasi dengan menggunakan pedoman penilaian Alfred. Bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di slide ini. Ada sebuah kasus, yaitu apabila di sebuah organisasi terdapat arsip sebanyak 100 eksemplar, sedangkan jumlah permintaan arsip sebanyak 50 permintaan, maka penghitungan persentase penggunaan arsip tersebut adalah, kita lihat terlebih dahulu rumusnya ya. Nah, rumusnya tadi sudah kita bahas di depan, yaitu angka penggunaan sama dengan jumlah permintaan penggunaan arsip dibagi jumlah arsip kali 100%. Nah, sekarang dari angka pada kasus ini kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Nah, yaitu jumlah permintaan penggunaan surat adalah 50, sedangkan jumlah arsip adalah 100. Maka 50 dibagi 100 kali 100% sama dengan 50%. Nah, ini artinya bahwa berdasarkan penghitungan ini dapat kita lihat bahwa angka penggunaan atau pemakaian arsip tersebut masih mempunyai manfaat yang bisa kita katakan bernilai tinggi. Nah, paham ya penjelasan ini? Baik,
Apabila sudah paham, kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu kegiatan-kegiatan penggunaan arsip. Dalam kegiatan penggunaan arsip di sini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Kita perhatikan slide yang berikut ini. Yang pertama, pihak peminjam arsip harus terlebih dahulu mengisi lembar atau formulir peminjaman arsip yang berisi beberapa informasi, seperti misalnya nama peminjam, nomor dan jenis arsip yang dipinjam, serta pengesahan dari petugas yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan arsip. Kedua, petugas arsip memeriksa berkas peringatan pada unit kearsipan setiap saat agar arsip dikembalikan tepat waktu. Ketiga, petugas arsip harus memeriksa dokumen yang dikembalikan, apakah masih baik atau rusak, lewat jatuh tempo atau tidak. Nah, apabila rusak, maka arsip tersebut harus diperbaiki. Dan apabila waktu peminjaman melewati jatuh tempo, maka peminjam mendapatkan teguran. Berikutnya yang keempat, petugas arsip menempatkan kembali arsip pada tempat penyimpanan semula dan mencabut outslip dari folder. Dan yang kelima, adanya pengawasan terhadap surat yang dipinjam dan dikembalikan. Nah, inilah beberapa kegiatan dalam penggunaan arsip. Lembar peminjaman arsip atau outslip. Yang dimaksud dengan lembar peminjaman arsip di sini adalah lembaran atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap peminjaman arsip. Lembaran peminjaman arsip ini memiliki kegunaan, yaitu 1. Sebagai dokumen tanda bukti adanya peminjaman arsip. Kedua, sebagai alat pengingat tentang data dan identitas peminjam serta batas waktu pengembalian arsip yang dipinjam. 3. Sebagai penanda bahwa sebuah arsip sedang dipinjam. Keempat, untuk mencegah terjadinya hilangnya arsip karena kemungkinan arsip yang tidak dikembalikan. Dan yang kelima, sebagai pedoman atau dasar untuk melakukan penilaian suatu arsip. Materi selanjutnya yaitu prosedur penggunaan arsip. Di dalam memberikan layanan kepada pengguna atau pemakai arsip, maka diperlukan adanya prosedur untuk penggunaan arsip tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari hilangnya arsip yang disebabkan oleh pengguna yang tidak melakukan administrasi yang tertib. Nah, oleh karena itulah, maka dalam penggunaan arsip di sini biasanya para pemakai akan melakukan kegiatan berupa peminjaman arsip kepada petugas arsip. Nah, prosedur yang harus dilalui atau diikuti dalam peminjaman arsip tersebut ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, peminjam terlebih dahulu mengisi buku tamu atau pengunjung ya. Kemudian yang kedua, pengunjung diwajibkan untuk menitipkan barang bawaannya di tempat penitipan barang yang sudah disediakan. Nah, kemudian pada setiap peminjam arsip mengajukan permohonan terlebih dahulu, baik secara tertulis maupun lisan, kepada unit peminjaman arsip dan menyerahkan identitas diri. Kemudian yang keempat, setelah mendapat persetujuan dari unit yang terkait, maka pihak peminjam akan menghubungi arsiparis yang berwenang mengelola arsip. Kemudian yang kelima, tentukan waktu perencanaan untuk menyimpan dan mengembalikan arsip yang dipinjam. Yang keenam,
arsiparis mencari arsip yang dibutuhkan dan menyerahkan arsip kepada peminjam di bawah pengawasan petugas. 7. Arsiparis mencatat arsip yang digunakan dalam lembar peminjaman, kemudian menyerahkan arsip kepada peminjam arsip. Dan yang ke-8, waktu peminjaman arsip paling lama adalah 5 hari kerja. Nah, bisa dipahami ya semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat untuk terus belajar. Nah, sampai di sini maka selesai pembahasan materi kita hari ini ya. Dan sebelum kita akhiri, ada tugas untuk kalian berupa aktivitas kelompok. Nah, buatlah kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 orang, di mana nanti masing-masing kelompok kalian akan bermain peran tentang aktivitas di kantor, yang salah satu kegiatannya adalah penggunaan atau peminjaman arsip. Buatlah skenario tentang kegiatan tersebut dan praktekkan di depan kelas. Nah, bagaimana? Sudah jelas dengan tugasnya ya? Baik, selamat belajar untuk kalian semuanya. Sukses selalu. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini, mata pelajaran kearsipan dengan kompetensi dasar 3.8 menerapkan penggunaan arsip, 4.8 melaksanakan prosedur penggunaan arsip. Semoga bisa dipahami penjelasan dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Sukses, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.